Ya, sahabat Nusantara, sangat senang sekali kembali bisa menyapa saudara semuanya di channel Mas Bos Niko ya. Sudah cukup lama kita nggak mengadakan podcast, terakhir itu akhir tahun lalu ya, tanggal 31 Desember kita podcast bersama Pak Niko. Nah, sekarang kita mau mengajak Pak Niko kembali untuk podcast di Studio Media Lintas Nusantara. Langsung saja kita sapa beliaunya, Pak Niko. Halo. Akhirnya. Ya, Setelah sahabat Dinasti Nusantara semuanya. Iya. Dimanapun kalian berada, pasti ya sugih bareng, happy bareng. Amin. Mengalami segala kasih dan keberkantuan yang tanpa batas. Iya. Oke. Nah, Pak Niko, memang kita baru sempat podcast memang karena kesibukan ya, kemarin-kemarin keliling di banyak tempat sampai di Lombok juga itu. Nah, bisa diceritakan dulu Pak, ini update tentang Dinasti Nusantara Group ini seperti apa sampai hari ini? Ya, justru tadi sesuai dengan tema kita. Di tahun ini ditambah-tambahkan, kemudian potensi juga dibuka lebar-lebar. Ini sebagian tim kita ini ke Manila. Oke. Untuk persiapan kita sebagai promotor di Filipina. Iya, bintang tamunya bukan kaleng-kaleng Pak. Kaleng-kaleng ya. Jadi, ya oke. Nah ini seperti yang sering saya ucapkan, saya katakan bahwa kita ini udah bukan hanya bicara Nusantara sekarang, atau Nusantara dalam lingkup yang betul-betul nyata, Nusantara tempo dulu. Nusantara yang mendunia. Yang mendunia, kan gitu. Oke. Kita diberi kesempatan untuk menjadi promotor di Filipina. Di Filipina. Ya. Oke, event besar itu Pak, event ya besar, pasti. Sangat besar. Nanti Media Lintas Nusantara pasti juga kebagian. Ya. Oke. Ya. Nah, Pak Niko sendiri, saya sampai ini kadang itu kalah cepat dengan pertumbuhannya perusahaan yang Pak Niko pimpin ini. Kita baru nge-tracknya baru sampai 60 sekian, ternyata sudah sampai berapa sekarang? 80-an Pak ya? Mungkin ya. Jadi karena kita luar juga biasa. Selama ada potensi, ada kesempatan, kemudian ada kebermanfaatan, ya kita masuk di sana. Jadi saya selalu memberikan kesempatan ke banyak orang. Ayo, ketika kamu sudah selaras dengan semesta, pasti semesta ini akan membersamai dan juga membuka peluang-peluang yang baru, itu pasti itu. Kebermanfaatan itu semakin ditingkatkan dan masuk ke semua lini. Oke. Jadi gak hanya terbatas hanya di beberapa bidang aja kan itu kan. Iya. Ya sebagaimana semesta lah. Jadi kita bisa hadir dimanapun. Betul. Ya lini dan dimanapun kita dibutuhkan oleh banyak orang kan itu. Oke. Nah, kali ini saya akan lebih nih Pak. Mungkin sisi spiritualnya ada, cuman saya mau masuk juga di wilayah bisnis nih. Ya. Nah, Pak Niko sendiri dengan 80-an perusahaan, dan itu tadi seperti yang disebutkan, hampir di semua lini bisnis ada ya Pak. Okay. Itu Pak Niko mengaturnya seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, lebih kita nggak akan bisa. Maka saya sudah katakan ya, begitu kita selaras dengan semesta, maka ketika ada usaha-usaha baru itu pasti udah ada konfirmasi dulu kan. Artinya saya secara pribadi itu udah menangkap pesan sebetulnya. Nanti pengembangannya begini, nanti ke sana, nanti kan ada potensi seperti ini, nanti kan ada rekanan yang datang membawa sesuatu yang nanti akan buat dampak baik kan gitu. Itu seperti diberikan visi Pak Niko? Lebih banyak visi sih masa intuisi depan, ya. Intuisi. Okay. Jadi ada semacam pewahyuan itu ya yang maka hubungannya apa? Kita komunikasi dengan Sang Pencipta tadi. Oke. Ya. Berarti bisnis bukan saja urusan duniawi sebenarnya ya. Sebetulnya tadi kalau bicara selaras dengan semesta ya kita bicara kebermanfaatan ya. Semesta ini kan bagaimana kehadirannya itu selalu membawa dampak baik, kehadirannya itu selalu menyediakan yang baik bagi semua makhluk ciptaannya. Termasuk yang contoh produk pertanian kita ini yang pupuk. Ini kan kita tidak pernah membunuh hama. Betul. Tidak pernah membunuh tikus kan itu kan. Justru bagaimana tikus kita kembalikan ke ekosistem. Bagaimana mereka juga harus dapat jatah makan juga kan itu kan.
Ya kembali benar-benar seperti aslinya alam. Iya, gitu. aslinya alam ini kan ini kan. Betul. Nah, justru bagaimana kita sekarang berkesadaran, kita selaras dengan semesta, bersinergi dengan semesta, dan semesta menyediakan kelimpahan yang tanpa batas tadi. Gitu. Yang dibutuhkan keselarasan tadi loh. Betul. Keselarasan tadi. Jadi kalau ada image di luar sana Pak, kalau bisnis itu biasanya identik dengan sikut-sikutan, dengan hanya keuntungan, itu sebenarnya juga tergantung. Selama ini banyak orang dengan pola lama tadi, bisnis itu bicara bagaimana kita saling mengambil peluang punya orang, rebutan kan, itu kan. Nah, justru itu energinya miskin. Nah, maka saya katakan apa? Selama ini banyak orang itu menganggap rezeki hanya dari sumber-sumber yang terbatas saja. Yang terbatas itu pasti sumber dayanya juga terbatas. Karena yang dilihat terbatas, maka banyak orang merasa ada ketakutan dan kekhawatiran. Ini kalau aku nggak ikut tampil nanti aku nggak dapat. Kalau aku nggak ikut masuk ke sana nanti aku nggak kebagian kan itu kan. Betul. Ini justru di semesta dibacanya apa? Berarti kamu sedang dalam posisi energi yang rendah. Gitu loh. Karena ada ketakutan di situ. Atau mungkin ketamakan juga muncul di situ. Ketamakan pasti, itu semesta bacanya apa? Kamu sedang miskin sebetulnya. Ketika orang itu masuk dalam ketamakan, itu energinya dia sedang memancarkan tadi vibrasi kemiskinan. Ini untuk usaha besar kecil sama saja ya Pak? Sama saja, di semesta itu nggak ada besar kecil, yang ada kebermanfaatan sebenarnya. Kecil pun kalau bermanfaat pasti akan menjadi besar. Oke. Jadi besar pun kalau nggak bermanfaat juga akan menjadi kecil gitu kan. Ya, luar jadi, biasa. Justru yang bisa menjadi besar-besar itu karena apa? Ada asas kebermanfaatan di sana gitu. Nah, dengan memimpin 80 perusahaan lebih itu, Pak Niko tentu kan juga ada yang membantu. Oh ya, masing-masing kan sudah diurusi oleh para direksi kan. Oke. Nah, boleh spill dong Pak, ini mungkin untuk anak-anak muda juga bisa belajar supaya di dalam dunia usaha seperti apa. Nah, Pak Niko sendiri itu bagaimana sih memilih apa ya orang-orang yang membantu Pak Niko di sana? Apakah mereka yang juga selaras atau seperti apa sebenarnya? Ya minimal kita kasih pondasinya dulu ya. Harus benar dulu. Ya artinya kita kasih pengajarannya dulu aja. Karena untuk benar itu berproses. Oke. Nah, banyak orang sudah kita kasih kesempatan, sudah kita kasih pengajaran, tetapi dia prosesnya mau buru-buru gitu loh, tidak tahan proses. Ya, tidak tahan proses. Akhirnya dia justru malah keluar dari proses. Dengan dia melanggar tadi kan, melanggar rambu-rambu, kemudian dia tidak menjalankan apa yang kita ajarkan. Nah, dia pengen segera selesai prosesnya. Nah, itu malah semakin panjang prosesnya. Akhirnya dia nggak tahan, akhirnya dia otomatis kan tereliminasi atau seleksi alam akhirnya kan. Nah, akhirnya dia keluar dari komunitas kita dan proses di luar sana justru lebih berat lagi kan. Oke. Karena contoh kemarin ini, contoh aja ini kan ada orang yang dulu datang ke kita, datang ke saya, posisi terpuruk, kemudian saya kasih kesempatan untuk berproses, saya support kan itu kan, nah, justru nggak berubah malah melakukan pelanggaran itu kan. Nah, saya katakan pelanggaran itu urusanmu dengan Tuhan. Tugas saya melihat kamu terpuruk, saya angkat kamu, saya kasih nilai-nilai kehidupan. Kalau kamu ngikuti ajaran saya, kamu selaras dengan semesta, kehidupanmu pasti berubah. Tapi dia nggak tahan gitu kan, banyak melakukan pelanggaran. Terus akhirnya, ya udah kalau kamu nggak mau ikut berproses bersama kami, ya udah kamu tereliminasi. Artinya saya tidak mengeluarkan, dia sendiri yang akhirnya mengundurkan gitu kan. Oke. Tapi di luar sana kan juga dia mengalami proses. Betul. Yang terakhir datang lagi ke saya, nggak boleh datang, artinya pesan ke banyak orang, suruh menyampaikan kondisinya ke saya. Tapi yang terakhir rumahnya kemarin disita, dia harus keluar dari rumah. Ada dieksekusi kan. Padahal ketika waktu itu dia mau ikuti prosesnya, selamat. Mau ikuti prosesnya, hidupnya pasti baik gitu loh. Nah seperti ini, dan selalu tekankan ke banyak orang kan yang bersama kita.
Jadi kamu mau melanggar silahkan, itu urusanmu dengan Tuhan dan dengan dirimu sendiri. Ya. Nah, apa namanya? Memang apa ya, Pak? Seperti yang Pak Niko sampaikan bahwa masalah itu memang murni dari ego dan lain-lain itu. Sumber masalah tadi kan, ya. Betul. Ego, nafsu, ketamakan, kerakusan, kesombongan, ketakutan dan kekhawatiran itu sumber masalah. Masalah yang buat siapa? Ya banyak dirimu sendiri kan itu kan. Betul. Kalau kita refleksikan sebenarnya masalah itu ya kita sendiri sebenarnya. Iya. Tidak ada yang lain. Makanya tadi kan, maka kalau kita bicara Tuhan semesta alam itu kan tidak ada kata dosa, tidak ada hukuman. Masing-masing orang itu dihukum oleh perbuatannya sendiri gitu loh. Iya, hukum tabur tua itu. Iya, ya, itu kan semua kan sebuah konsekuensi dari perbuatanmu kan gitu. Maka kondisimu hari ini itu adalah hasil dari atau konsekuensi dari perbuatanmu di masa lalu. Tapi masa depanmu juga tergantung apa yang kamu lakukan di hari ini kan itu. Nah, Tuhan itu sangat demokratis. Tuhan itu justru sangat demokratis gitu loh. Tapi selama ini kan kita dapat pengajaran bahwa Tuhan itu mengatur. Tuhan itu menentukan. Nah, kalau Tuhan itu mengatur, Tuhan itu menentukan, saya pastikan Tuhan nggak adil. Iya. Gitu. Karena apa? Tolak ukurnya sampai sekarang nggak pernah jelas. Betul, kok ini dibuat miskin, Loh, ya kan? Kaya, dan banyak orang betul. udah membuat syarat-syarat, udah membuat aturan-aturan, itu dilakukan pun nggak bisa menjamin kok gitu loh. Nah, maka justru kalau yang saya pahami dan ini sudah dipraktekkan, saya ajarkan banyak orang, justru Tuhan itu Tuhan yang demokratis. Nah, apapun kondisimu saat ini, itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lalu. Dan masa depanmu nak, tergantung apa yang kamu lakukan di hari ini. Jadi masih bisa ya Pak kita perbaiki apa yang... Oh sangat bisa, kan saya selalu katakan kan, saya nggak peduli dengan masa lalumu. Sekelam apapun masa lalumu, saya tidak pernah peduli. Tetapi saya lebih peduli dengan masa depanmu. Ya. Karena masa depan sangat bisa dirubah. Dan kita hampir setiap hari ini kan kita mendampingi banyak orang untuk merubah masa depan kan itu kan. Betul. Datang dengan kondisi terpuruk, datang dengan kondisi mencucurkan air mata. Tapi begitu kita dampingi, kita kasihkan pengajaran-pengajaran, banyak orang masa depannya berubah. Oke, kalau masalah itu memang kita yang sumbernya di kita Pak sebenarnya, maka sebenarnya tidak ada orang yang ditakdirkan menjadi apa namanya sesuatu hal yang buruk, ini baik. Tidak ada, semua kita sendiri yang meng-create. Tuhan itu sangat demokratis saja loh. Lah ya. Oh. Nah, kalau clue-nya kalau kita pinjam bahasa agama itu, kalau teman-teman di Muslim dikatakan apa? Aku tergantung persangkaan hambaku. Ya, berarti kan tergantung Tuhan tuh tinggal mengakses kita aja kan itu. Kalau pinjam di teman-teman Kristen, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Ini kan Tuhan yang demokratis nih. Kalau Tuhan mau ngomong terus, nah semua ini aku tergantung kamu kan gitu. Kalau kamu berprasangka baik, kamu punya iman yang baik, kamu berpikir yang baik, aku tinggal ACC kok. Gitu. Tetapi sebaliknya kalau kamu pikiranmu buruk, ucapanmu buruk, tindakanmu buruk, ya semua dimulai dari pikiran dulu kan. Pikiran nanti efeknya ke perkataan, ke perasaan, ke tindakan kan itu kan. Nah, maka hati-hati nih dalam kita memikirkan sesuatu ini. Karena dari pikirannya nanti akan menghasilkan rentetan kejadian ini. Kan. Berarti sesimpel itu Pak kunci kehidupan. Sangat simpel sekali, sangat simpel. Jadi kalau saya boleh ngomong itu gini, jadi banyak orang itu membuat Tuhan dalam pikirannya. Nah, ini Tuhan-Tuhan konseptual nih, selama ini kan banyak Tuhan-Tuhan konseptual yang mereka buat Tuhan sendiri, ya, Tuhan yang dikonsep sendiri, Tuhan bahkan Tuhan yang seperti manusia, yang baperan, yang kasihnya terbatas. Kalau kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Ini kan Tuhan jadi manusia kan ini kan. Tuhan yang kasihnya bersyarat. Nah, Tuhan yang mereka buat ini justru dimanfaatkan. Jadi mereka buat Tuhan sendiri, kemudian Tuhan dimanfaatkan sendiri untuk menakut-nakuti sebagian orang. Iya. Atau kelompoknya tadi. Nah, untuk kepentingan siapa? Kepentingan ego yang membuat tadi. Maka dibuat aturan-aturan, doktrin-doktrin seperti ini harus begini, begono kan itu. Justru banyak orang itu tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena apa? Terportal dengan aturan-aturan tadi. Maka tidak ada relationship dengan Sang Pencipta gitu loh.
nggak pernah ada kedekatan. Atau rasa menyatu ya Pak. Contoh gini aja, misalnya kamu di media Lintas Nusantara, kamu kan corongnya ada menyampaikan berita-berita ke masyarakat itu kan. Betul. Terus kamu membuat berita begini, tata cara ketemu Pak Niko, ya kan? Nah, itu. Pertama, kalau ketemu Pak Niko masuk rumah harus ketok-ketok pintu 3 kali. Setelah dibukakan, kamu jalannya harus jongkok. Kemudian bahasanya harus pakai bahasa kromo, bahasa Jawa halus. Ya, dan setelah ketemu Pak Niko, kamu harus menyembah. Nah, kemudian banyak orang datang tadi yang dihafalkan tadi tata caranya tadi. Ya, langkahnya tadi ketok-ketok pintu 3 kali, kemudian bilang kulon nuwun, terus nanti jalannya jongkok. Terus ketika bicara dengan Pak Niko harus pakai bahasa Jawa halus. Ya, terus setelah ketemu saya harus menyembah dulu. Nah, kira-kira setiap orang yang datang ke tempat kita bisa punya kedekatan dengan saya nggak? Pasti enggak, Pak. Pasti enggak. Bahkan bicara pun takut. Betul. Jangan, udah benar belum ya tadi yang saya ucapkan tadi? Itu baru orang Jawa, Pak. Kalau orang yang di luar. Justru tadi, ini baru orang Jawa. Sekarang kalau ada orang Sunda, ada orang Sulawesi, ada orang Sumatera yang datang, apa enggak stres itu? Iya. Justru orang kan akhirnya fokus ke metode tadi kan. Bahkan pulang pun bisa dengan nggak nyaman. Tadi jangan-jangan yang saya ucapkan di hadapan Pak Niko salah. Pak Niko murka. Pak Niko nggak berkenan. Akhirnya banyak orang akhirnya menjadi semakin terpuruk, semakin menderita gitu loh. Semakin nggak nyaman akhirnya. Bahkan untuk datang ke saya lagi itu nggak ada kerinduan. Iya, kecuali ditakut-takuti, nanti kamu harus absen loh kalau setiap bulan kamu nggak datang ke Pak Niko, nanti kamu nggak dapat kebaikannya. Nanti kamu nggak dapat kelundingan misalnya gitu. Nah, jadi orang datang itu karena keterpaksaan. Betul. Ya, tuh. Padahal ketika datang tadi nggak dapat apa-apa tadi, karena dia fokus ke tata caranya tadi. Gitu. Tapi dengan kita praktekkan kan, justru kan kita ini selalu praktek. Justru ketika saya buka rumah saya tanpa aturan, berarti tanpa aturan itu bukan terus semaunya sendiri. Artinya silakan datang ketika saya ada di tempat, orang bisa ngobrol dengan saya, ngopi bareng sama saya, ngerokok, makan bareng, bisa bicara bebas, bisa curhat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan, nasihat dari saya. Kan justru banyak orang setelah pulang mengalami perubahan. Bahkan belum pulang pun mereka sudah katakan, wah, yang tadi saya datang dari rumah dengan segala macam permasalahan, dengan hati yang sangat gak enak. Tapi begitu sudah di rumah Pak Niko, sudah ketemu Pak Niko, udah plong, Pak. Bapak banyak orang katakan, terima kasih Pak Niko atas pencerahannya. Ini skincare ini. Atau dikatakan, wah, kalau ketemu Pak Niko itu dingin ya, seperti kulkas. Nah, dari banyak orang yang datang ke rumah Pak Niko, ratusan orang, dan mereka semuanya bilang dapat pencerahan dan sebagainya. Saya bayangkan, Pak, begitu banyak orang yang jiwanya kosong di luar sana. Ya tadi kan apa, selama ini orang terportal dengan aturan-aturan tadi. Iya. Maka nggak ada relationship dengan Tuhannya, nggak pernah ketemu Sang Pencipta, nggak pernah punya hubungan baik dengan penciptanya gitu. Karena terportal dengan itu. Dan tadi masing-masing aturan tadi. Contoh itu baru kamu yang buat aturan ya. Katakanlah Beto yang buat aturan tadi, tata cara ketemu Pak Niko. Nah, mungkin Arpan nanti buat tata cara beda lagi kan itu kan. Yeah. Arpan bisa buat tata cara beda lagi. Oh, kalau ketemu Pak Niko di samping ketok-ketok dan pakai bahasa kromo halus, jangan lupa bawa oleh-oleh. Tuh. Gitu kan. Nanti siapa lagi buat aturan beda lagi. Gitu kan. Nah, jadi tambahi di samping oleh-oleh juga harus ada uang, amplop. Kan akhirnya masing-masing orang tadi kan punya kepentingan semua, yang marketing material punya kepentingan semua kan tadi kan. Nah, amplopnya, oleh-olehnya apa untuk saya kan enggak, mereka yang terima dulu kan. Iya, betul. Kan saya udah enggak butuh itu. Oke. Tadi kalau ada yang membuat syarat harus bawa oleh-oleh tadi, kan saya udah enggak butuh. Atau yang bawa buat aturan harus bawa amplop, kan saya udah nggak butuh. Siapa yang terima? Panitia.
Calo-calo itu, Pak. Iya kan gitu loh. Nah, selain tidak kenal dengan Tuhannya karena dibatasi Ya. itu tadi, kadang kita juga memaksakan, Pak. Ya Ya. kan, misalnya kayak tamu tadi datang, Pak Niko setelah bertemu, Pak Niko saya punya masalah, tapi Pak Niko harus selesaikan solusinya begini. Harus selesaikan dengan cara saya. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi dia paksakan caranya kan gitu kan. Dan itu banyak, Pak. Saya lihat terutama di mereka yang doa 21 hari. Ya. Jadi mereka merasa apa ya? Banyak sekali yang komplain, Pak, sebenarnya ke nomor admin ini. Ya. Mas, kok saya tidak pernah dapat keajaiban? Ya, tadi karena selama ini masih terbawa dengan program yang di luar sana bahwa itu ritual. Jadi dia menjalankan itu hanya sebatas ritual gitu loh. Iya. Ya, padahal yang kita rubah itu apa? Dengan kamu sebenarnya kenapa harus minimal 30 menit? Ini sebenarnya tata cara supaya kita punya relationship dengan Sang Pencipta itu loh. Dan selama ini banyak orang ketemu yang katanya ketemu Tuhan itu cuma sebentar. Betul. Hitungan menit itu pun dengan pikirannya udah kemana-mana kan itu kan. Bagaimana you bisa punya hubungan baik? Ya, ketemu aja sebentar Cepet-cepetan. ya, dan tadi di sini pun pikirannya udah hanya karena takut tadi loh. Tapi bagi orang-orang yang sudah yang kita lihat yang banyak keajaiban itu karena dia sudah menikmati ketika jam 3 pagi itu gitu loh. Bukan sebagai beban. Tapi banyak saya lihat kan yang sudah dapat keajaiban itu karena ada kerinduan gitu loh. Pak sekarang ini malah udah habit Pak. Kami setiap jam 3 pagi itu udah langsung otomatis. Ya loh. Oke. Dan ini sebenarnya bukan klenik ya, Pak ya? Bukan, justru ini sesuatu yang bisa nah ini kalau banyak orang itu kan bisa dilogika enggak gitu kan. Nah, Ada yang sempat tanya loh, saya loh Pak, kan kita harus keluar tanpa alas kaki. Ada yang tanya saya, ini nganu tuh masih pakai busana? ya karena ada beberapa pengajaran di luar sana yang suruh telanjang keliling rumah kan gitu ya. Ya justru kenapa jam 3 pagi ya, keluar rumah kemudian nggak pakai alas kaki. Ini kalau secara keilmuannya gini, kita mengakses energi langit dan energi bumi gitu. Jadi bumi ini ya semua kelimpahan Tuhan sudah sediakan di bumi. Betul. Nah, tugas kita apa? Mengakses, menyamakan frekuensinya, ya, dan mengambil energinya. Iya. Itu loh, energi kelimpahan itu ada di bumi kan itu kan. Nah, langit bicara apa? Langit itu bukan terus dari langit ada sesuatu yang diberikan kita enggak. Langit itu bicara ilmu yang tingkatan tinggi gitu loh. Maka firman Tuhan turunnya dari langit itu bukan terus dari langit turun kitab itu bukan. Artinya ilmu tinggi, ilmu tingkat tinggi gitu kan. Intuisi ini kan kita gambarkan dengan ilmu langit kan itu kan. Oke. Jadi Bukan secara fisik, Pak. Bukan bukunya yang turun dari langit itu kan. Oh, ini kitab langit itu. Atau ini turun dari langit kan enggak. Artinya langit bicara ilmu yang tanpa batas sebetulnya. Oke. Jadi intuisi tadi, pewahyuan, ide-ide kreatif. Kalau bicara ide itu kan tanpa batas. Nah, ini mengakses ilmu langit sebenarnya ini. Iya. Contoh Elon Musk gak pernah terbatas dia, karena dia mengakses ilmu langit. Dia pengen buat kehidupan di Mars. Kemudian bicara Microsoft, ini tanpa batas juga. Betul. Kecerdasan tanpa batas. Sekarang udah ada AI, ChatGPT, terus yang Cina apa itu? Yang lebih Ya. dasar lagi daripada ChatGPT itu. Iya, ada Gemini dan sebagainya. Macam-macam itu kan tanpa batas ini. Betul, Nah, inilah yang disebut ilmu-ilmu langit itu seperti itu. Daya kreativitas ilahi yang tanpa batas itu. Cuma Pak Niko pernah tekankan nih bahwa ini apakah konteksnya masih sama atau tidak? Makanya saya mau tanya, tidak menggunakan logika. Ya. Cuman dalam beberapa hal konteksnya itu seperti apa, Pak? Apakah skill tidak penting atau bagaimana? Itu tidak menggunakan logika itu ketika kita dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi sedang punya masalah tadi. Nah, seringkali kita ini pengen jawaban yang sesuai dengan logika kita gitu loh. Jadi bukan tentang kita tidak pakai pikiran enggak. Misalnya banyak orang tadi kan yang digambarkan tadi, banyak orang datang dengan bawa masalah. Iya. Ketika kita sudah ajarkan tentang tahapan-tahapan tadi,
logikanya masih kuat, akhirnya dia stres. Iya. Karena apa? Memikirkan caranya gitu loh. Harus begini kan gitu kan. Jadi caranya dia yang dipaksakan. Mas saya katakan itu bukan wilayahmu. Lakukan bagianmu, untuk jawaban itu bagiannya semesta, bagiannya Tuhan. Kamu gak usah pikirin. Lah yang buat banyak orang itu semakin terpuruk apa? Ini wilayahnya Tuhan, wilayah semesta, dia pikirin itu loh. Maka jadi darah tinggi, asam lambung, kolesterol naik, ya, stroke, itu kan karena apa? Sering mikirin wilayahnya Tuhan itu loh. Jawaban itu wilayahnya semesta, bukan wilayah kita. Betul, dan ternyata saya percaya bahwa apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu dampaknya ke fisik luar biasa, Pak ya. Justru, coba kamu mikir negatif, nanti semua penyakit dan sebagainya. Semua sel-sel tubuhmu akan kena dampaknya. Tapi ketika kamu bahagia, semua tubuh, sel-sel tubuh semuanya aktif dan juga dampaknya baik kan itu. Makanya Pak Niko selalu mengajarkan bersyukur, doa diawali dengan bersyukur, bahagia dan mengucap syukur. Justru itu dampaknya ke sel-sel tubuh kita ya luar biasa. Dan orang yang bisa bersyukur itu sebenarnya sebuah keajaiban, Pak. Keajaiban juga itu sebenarnya, keajaiban juga. Nah, cuma tingkatan syukur tuh jangan hanya berhenti di kata-kata. Tingkatan syukur yang sesungguhnya ya dengan perbuatan baik. Dengan kasih. Kasih itu artinya apa? Ada yang kita korbankan, ada yang keluar dari tubuh kita, dari dalam diri kita itu loh kasih. Itulah tingkat syukur yang paling tinggi. Contohnya, Pak? Contohnya gini, maka saya selalu berusaha setiap pagi itu bagaimana melakukan kebaikan. Ada yang keluar dari dalam hidup saya. Entah berbagi, entah melakukan doa-doa yang penuh dengan ucapan syukur. Tapi yang tingkat syukur yang paling tinggi ya tadi ada yang keluar dari dalam diri kita. Berbagi, membantu orang lain, ya, ngasih uang ke orang lain. Ya, ada sesuatu yang keluar itu. Betul. Itu tingkat syukur yang paling tinggi itu. Ya. Dan saya lihat kalau semua lini usahanya Pak Niko memang itu tadi dasarnya ya. Ya, kebermanfaatan. Memberi kebermanfaatan. Keluar. Ya. Ya. Betul. Nah, seperti contohnya ini Pak Niko membuat air eterik ini. Ya, sekaligus ini karena kita juga salah satu unit usahanya Pak Niko juga ini sudah berdampak ke banyak orang, Pak ya. Ya, setiap hari banyak testimoni, setiap hari banyak. Betul. Saya dapat berita tentang kedahsyatan air ini. Ya, tadi saya baru sebelum berangkat ke sini ada yang datang, ada saudaranya yang sudah mau operasi pasang ring. Jantung. Nah, minum ini nggak jadi. Serius, Pak? Iya. Itu loh. Dokternya sampai bingung gitu kan. Dan ini udah banyak sekali kan yang jantung, ginjal. Betul. Kemudian gula darah kan air ini sangat diabetes dan sebagainya. Gitu loh. Nah, sebenarnya dari sini saya belajar begini, Pak, bahwa itu tadi, bahwa bisnis itu tidak semata-mata hanya masalah uang ya, tapi kebermanfaatan. Nah, bagaimana Pak Niko menilai sebuah bisnis ini layak untuk diperjuangkan atau enggak, misalkan? Ya, makanya kalau saya sih pertama kan mesti kebermanfaatan dulu kan. Malahan ya, nomor satu. Justru ketika kebermanfaatan otomatis pasarnya kan jelas nih, karena bermanfaat itu loh. Ya masuk akal juga sih. Iya kan? Ngapain harus mikir uang kan itu kan? Ya. Ketika semua produkmu, semua yang kamu kerjakan itu bermanfaat bagi orang lain, otomatis kan tuh itu ngikutin nanti. Ngikutin uangnya. Betul. Itu loh. Tapi saya nggak pernah terjebak dengan hitung-hitungan angka gitu kan. Maka selalu ini kebermanfaatan bagaimana menjadi jawaban nggak untuk permasalahan banyak orang. Oke, ini lain dari yang lain saja. Kalau orang pertama biasanya kan dilihat hitungannya seperti apa, proyek prospeknya seperti itu apa. Itu saya nggak tertarik ke situ gitu. Karena selama usahamu ini udah bermanfaat bagi banyak orang ya udah uang itu udah ngikutin. Karena uang itu sesuatu yang bermanfaat juga, suka sesuatu yang bermanfaat kan itu kan. Oke. Nah, karena Pak Niko mumpung bahas uang nih, saya mau tanya, uang itu ini kalau menurut saya ya, tolong koreksi kalau salah. Uang itu energi murni, Pak. Ya, energi murni. Dia bisa menguatkan karakter orang yang memegangnya, benar atau enggak? Ya, energi itu masih netral dulu. Energi itu kan netral. Ya.
Ya, seperti pisau kan netral juga kan. Betul. Nah, sekarang mau siapa yang menggunakan gitu loh. Oke. Ya, jadi pisau kalau di tangan orang yang bijaksana, dia bermanfaat untuk menjadi motong sapi, motong daging, disuguhkan biar daging yang enak. Betul. Tapi di tangan penjahat, pisau bisa membunuh, bisa melukai orang. Sama uang juga gitu. Uang ini netral, energi tapi netral. Ini mau kita arahkan kemana nih energi ini gitu loh. Iya. Kalau untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan, yaudah. Ini uang ini akan membuat dampak baik. Tapi kalau uang itu hanya untuk memenuhi nafsu, uang ini hanya untuk memenuhi ego, ya udah membawa keterpurukan. Iya, maksud saya tadi di situ Pak. Jadi ketika orang yang belum beres hidupnya, dia memegang, justru akan membuat dampak buruk dalam hidupnya. Iya. Seperti listrik lah, listrik kan juga energi. Betul. Kalau di tangan orang yang bisa ngelola dengan baik, ya listrik bisa membawa cahaya yang menerangi banyak orang. Listrik bisa membawa keindahan. Tapi kalau di tangan orang yang belum bisa ngelola dengan baik, justru listrik menghancurkan, menghanguskan, membunuh ini. Nah, kenapa Pak Niko tertarik ketika membuat sebuah lembaga, misalkan kayak Dinasti Nusantara Group ini, menggabungkan dua aspek, yaitu spiritual dan finansial? Ya. Ini berdua memang harus jalan bersama ya Pak, tidak bisa salah satu. Justru selama ini banyak orang terpuruk di dalam kehidupan. Itu dimulai dari mana? Spiritualnya yang belum beres itu. Jadi sejatinya kita dalam diri kita ini kan ada 3 elemen kan. Tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Nah sejatinya kita di mana? Bukan di tubuhnya ini, tapi di rohnya ini kita ini kan. Oh, oke. Ya. Nah kalau rohnya ini udah benar, spiritnya udah benar, otomatis dampaknya ke jiwa. Oh, oke. Dia nggak akan gampang galau, tidak mudah marah, tidak mudah iri hati, tidak mudah tersakiti, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan itu kan. Karena apa? Ini roh ini wilayah kesadaran ini. Oke. Ya, ketika rohnya udah kuat, otomatis jiwanya kuat. Kalau jiwa kuat, otomatis dampak yang ada di tubuh dan yang lahiriah ini ya pasti kuat. Oke. Nah selama ini kan kita terjebak, banyak orang tuh kelihatannya punya spiritualnya tinggi, tapi hanya nampak yang di luar aja, yang dikemas gitu loh. Oke. Ya, jasmaninya dikemas seolah-olah ya, dia adalah seorang spiritual yang tinggi, dekat dengan Sang Pencipta. Kostumnya aja. Tapi dampaknya justru membebani umatnya. Dampaknya justru tidak baik terhadap umatnya karena mengajarkan sesuatu yang lebih ke tingkat ini ya, anarkis. Kemudian saling menyerang, saling jelek-jelekin. Saling menganggap dirinya yang paling baik. Betul. Yang tidak sama dengan dia dihajar, perlu dihancurkan kan gitu. Betul. Nah ini justru dia menggambarkan bahwa jiwanya sedang terganggu. Ini jiwanya sedang tidak baik-baik saja itu. Oke. Kalau jiwanya nggak baik-baik saja, otomatis dipertanyakan ini. Spiritualnya, rohnya ini pasti juga dalam kondisi nggak baik-baik saja. Oh. Tapi sejarahnya Pak Niko menggabungkan ilmu ini, spiritual finansial ini, seperti apa Pak? Pasti ada kesadaran juga, proses juga sih, nggak tiba-tiba gitu kan. Lalu kan juga pengusaha yang jatuh bangun juga kan itu kan. Betul. Kemudian saya sebagai konsultan, tentu saja banyak belajar dari banyak orang yang datang tadi, yang datang bawa masalah tadi. Ya, makanya dari situlah ya saya sebagai konsultan itu sambil belajar gitu kan. Nah, akhirnya dari mendampingi orang-orang yang sedang bermasalah tadi, ini saya juga sudah mencoba beberapa formula waktu itu gitu loh. Akhirnya ternyata ini yang harus dirubah. Mindsetnya spiritualnya dulu gitu. Kesadarannya dulu. Ya. Nah, kesadarannya ketika jiwamu sudah tenang, jiwamu sudah nyaman tadi, ya udah semua di sekitarmu akan ikut nyaman. Lahirmu akan nyaman, dampak dalam yang kelihatan akan nyaman nanti itu. Oke. Nah, Pak Niko pernah sampaikan dulu, saya ingat betul itu, bahwa kita harus
apa ya bahasanya, menyukai uang atau pokoknya kita tidak bisa dengan sesuatu yang kita benci. Makanya jangan membenci uang, harus betul. Memperlakukan uang dengan baik, ya. Betul. Ngasih uang, gitu. Ya. Rasa cinta terhadap uang kan itu kan. Betul. Karena selama ini kan banyak orang itu pengajaran di luar itu selalu mendiskreditkan uang. Uang itu dianggap sesuatu yang buruk gitu loh. Justru itu yang membuat dampak banyak orang dijauhi uang gitu. Banyak orang nggak ngalami kelimpahan karena apa? Dia seolah-olah menganggap uang itu sesuatu yang buruk. Gitu. Tapi bagaimana supaya kita tidak memberhalakan uang, Pak? Diingat-ingat, memberhalakan dengan mencintai itu berbeda ya. Kalau memberhalakan itu uang ini segala sesuatu itu dihitung dengan uang gitu. Artinya orientasinya itu udah uang. Misalnya ya mau melakukan suatu kebaikan tapi dihitung dulu ada untungnya enggak ini. Gitu lah. Atau pokoknya selalu ini orientasinya pada uang. Tapi kalau mencintai uang itu artinya memperlakukan uang dengan cara baik gitu lah. Contoh ya, boleh nggak kita mencintai hamba? Bisa, boleh. Boleh kan? Boleh. Nah, tapi yang tidak boleh kalau kita memposisikan hamba ini menggantikan posisi tuannya gitu kan. Nah, atau hamba lebih kita kasih prioritas daripada istri kita atau pasangan kita kan gitu. Ini kan nggak boleh. Tapi kalau kita mencintai hamba kan boleh. Nah, kalau hamba yang kita cintai tadi kita melakukan dengan baik tadi, kira-kira hambanya jadi setia nggak? Setia. Pasti. Kalau hamba tadi setia, ketika kita utus pergi, dia akan balik lagi ke tuannya nggak? Pasti. Kan simpel itu sebenarnya. Iya. Uang ini hamba, tapi bagaimana kita bisa mencintai hamba tadi, memperlakukan hamba dengan baik tadi. Oke. Ya, kalau ini udah kita perlakukan dengan baik, otomatis ketika kita terus pergi kemanapun, pasti dia akan kembali ke kita kan. Oke, jadi harus jelas dulu ya Pak bedanya antara mengasihi uang sama kayak mendewakan uang kan ya. itu kan. Nah, jadi mengasihi itu dalam arti tadi memperlakukan dengan baik, merawat dengan baik. Ya. Makanya kita ajarkan kan, taruh di dompet yang bagus, yang baru. Ya kan, yang warna hijau. Ini apa bicara frekuensi uang. Betul. Tapi kenapa ganjil, Pak? Nah, ganjil itu kan sebenarnya kalau ilmiah gini kan, supaya orang tuh selama ini banyak orang tuh nggak pernah mikir uang, nggak pernah fokus ke uang gitu loh. Nggak pernah fokus dalam arti apa ini Pak? Dalam arti memperlakukan dengan baik, fisiknya. Oke. Ya kan, justru dengan kita ajarkan cari uang ganjil. Kan setiap ada uang datang pasti kan dilus-lus itu kan, cari. Ada waktu lah untuk melihat itu. Dia fokus ke uang gitu loh. Nah kan hukumnya the power focus. Kalau kamu fokus ke suatu benda atau suatu energi, ya energi itu kan membesarkan itu. Nah, dengan setiap uang yang datang dibuka, kan ada perasaan, ada chemistry-nya kan dapat itu loh. Iya kan? Betul. Terus ketika dapat ganjil bahagia pasti. Aku dapat, terima kasih kan itu kan. Betul. Nah, atau ketika belum dapat pun dia ngomong, aduh sayang ya. Nah, otomatis dia mengucapkan sayang pada uang. Iya. Aduh sayang ya banyak tapi kok belum ada yang ganjil kan itu. Nah, ini kan perlakuan yang baik tadi ini membuat dampak gitu loh. Jadi ketika orang udah mulai fokus tadi ke mencari uang ganjil tadi, setiap ada uang dilihat, diusap dilus-lus ya, kan, dilihatin. Ini dalam rangka apa? Menarik hubungan baik tadi. Oh, tapi ada nggak sih Pak? Misalkan doa khusus untuk itu, untuk uang biasanya. Ya, kan, ajarkan kan. Nah, selama ini banyak orang belum pernah ya mengucapkan terima kasih pada uang. Padahal ketika saya tanya, kamu merasa terbantu gak dengan adanya uang? Kamu merasa hidupmu menjadi baik gak dengan adanya uang? Iya Pak, terbantu Pak. Baik Pak. Pernah gak kamu mengucapkan terima kasih kan? Itu kan? Iya. Ternyata selama ini banyak orang kan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ya, jangan pada uang, rumah aja yang sudah kita tempati sekian tahun. Jarang sekali orang mengucapkan terima kasih pada rumah. Karena kita menganggap itu kan benda mati ya tadi Pak? kan. Ya, padahal esensinya semua ini energi. Semua ini bergerak ya Pak? Semua bergerak. Ke hidup lah Ya, intinya. maka saya juga sering
bicara dengan rumah, terima kasih kamu sudah membersamai saya sekian puluh tahun. Dampaknya apa sih Pak? Pernah merasakan nggak? Ibaratnya kayak rumah Pak Niko mengucapkan terima kasih terhadap rumah. Ada yang berdampak dalam sangat banyak. Akhirnya rumah itu menjadi rumah membawa kedamaian, sukacita. Bahkan banyak orang datang ke rumah saya pun kan juga belum ketemu saya rasanya udah beda gitu kan. Betul. Karena apa? Rumahnya sering kami ajak bicara, sering kami kasih energi baik dengan tadi ucapan terima kasih, bersyukur. Itu bagian dari penciptaan nggak Pak? Sama. Maka saya juga katakan dulu setiap orang yang datang ke sini dia akan mengalami keberkahan. Setiap orang yang menginjakkan rumah ke dalam rumah ini dia akan pulang dengan membawa kebahagiaan, sukacita. Apapun masalah yang dibawa ke sini, pulang pasti ada jawaban. Ini kan penciptaan. Gitu loh. Syukur, rasa syukur dan mencipta. Iya. Dan itu yang harusnya semua orang lakukan. Maka kalau ini gerakannya udah sama, saya pikir nanti banyak orang nggak usah perlu ke rumah saya nanti. Karena di dalam rumahnya pun nanti ada tadi, makanya. Betul. Kalau kita sering dengar kan ada orang ngomong rumahku surgaku. Ya ketika isi rumahnya udah melakukan hal yang sama tadi, ucapan syukur, penciptaan, suasana surga terjadi. Oke. Tapi sama halnya ketika isi rumahnya itu isinya sungut-sungut, keluhan, caci maki. Neraka. Ya, banyak orang ngomong rumah kayak neraka. Kenapa kamu nggak tahan di rumah? Rumah saya seperti neraka, Pak. Tambah dicipta itu tadi. Iya. Oke. Ya, itu harapan saya dengan banyak orang menjalankan pengajaran saya itu sudah tidak perlu datang ke Salatiga gitu. Anda bisa mencipta sendiri bagaimana rumahmu itu adalah surgamu gitu. Oke. Pak Niko, menurut Pak Niko nih, Tuhan itu mengizinkan nggak sih kita kaya raya, kita berkelimpahan? Loh, Tuhan menginginkan itu nggak? Bukan hanya menginginkan, itu disediakan. Tuhan tuh menyediakan tadi loh. Maka kelimpahan itu adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Jadi kerinduan hati Tuhan apa ini tak sediakan lah, tanpa batas. Dan nggak ada yang menderita. Nggak ada yang menderita. Miskin itu sebenarnya. Miskin itu pikiran. Miskin itu produk dari pikiran. Bukan kondisi, Pak. Bukan kondisi. Suatu miskin itu produk dari pikiran tadi. Banyak orang, contoh ya. Banyak orang tuh selalu berpikir bahwa uang itu terbatas. Maka ketika mau mengeluarkan uang itu takut. Oh jangan-jangan nanti aku gak cukup. Oh jangan-jangan nanti gak kembali uangku. Jangan-jangan nanti aku rugi. Jangan-jangan. Nah ini kan berarti yang ada dalam pikiran selama ini bahwa uang itu terbatas gitu. Kalau dalam pikiranmu uang itu terbatas ya udah kamu akan mengalami keterbatasan dalam hidupmu. Gitu. Oke. Maka yang saya lakukan beda. Saya menganggap bahwa uang itu seperti udara. Di mana tempat ada dan kapanpun saya butuh pasti tersedia. Terjadi, Pak ya. Terjadi. Gitu. Luar biasa. Nah, grafik kehidupan orang-orang yang selama ini didampingi Pak Niko kan selalu meningkat. Ya. Tapi ya itu tadi, seperti yang saya singgung di awal. Kadang ada orang yang banyak duit tapi miskin hatinya dan sebagainya. Apakah itu membuat Pak Niko sedih sebenarnya? Secara sebagai bapak rohani, ya kalau dengar ada yang Pak ini tapi kok misalnya ada dampak RT ada acara apa, saya sering dapat laporan sih, walaupun nggak banyak itu ya. Ini nyumbangnya padahal udah kelimpahan, nyumbangnya cuma sekian. Nah ini maka saya sering tekankan kan gitu loh. Semakin diberkati semakin berkelimpahan. Justru yang Tuhan inginkan apa? Supaya kamu lebih besar lagi dampaknya gitu. Ketika tetanggamu repot, tetanggamu butuh sesuatu, ayo lepaskan, kasih tadi, gitu. Lakukan tadi. Karena kalau dia masih mikir hitung-hitungan tadi ya nanti dia mungkin secara nominal banyak tapi secara kedamaian, secara kebahagiaan nggak ada. Itu kebahagiaan kita itu ketika kita ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Betul. Dan Pak Niko memang selalu mengajarkan anggota untuk pegang terhadap visi ya, diberkati untuk jadi saluran berkat. Saluran berkat itu lebih penting. Dan itu justru
Nah, salah satu hukum energi itu begitu ada yang kita salurkan, yang baru masuk. Nah, sirkulasi, jadi energi itu berputar gitu loh. Betul. Nah, semakin besar yang disalurkan, ya, yang masuk akan semakin besar. Iya. Itu hukum. Tapi kadang ada orang yang merasa bahwa Mas saya saja tidak punya, apa yang mau saya berikan ke orang. Nah, justru tadi karena dia merasa nggak punya, ya kayaknya nggak akan punya terus. Oke. Justru kaya itu dimulai dari pikiran dulu. Kaya itu dimulai dari memberi dulu. Nah, saya banyak kan nggak, besok kalau saya kaya. Nah, yang seperti ini nggak akan pernah kaya-kaya. Gitu. Buktinya sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Dulu saya ini dulu kan juga kehidupan yang biasa artinya gitu loh. Iya. Karena saya sudah punya kerangka berpikir kaya tadi. Saya sudah punya kerangka untuk berpikir besar tadi. Ya udah kayaknya menjadi besar. Ya kan. Nah, semua ini produknya di sini kan. Oke. Masuk miskin juga produk dari pikiran. Kaya juga produk dari pikiran. Nah ini Pak, sebaliknya, apa yang ketika Pak Niko melihat anggota ini, apa yang membuat Pak Niko puas dan bahagia sebenarnya? Ya ketika setiap hari banyak keajaiban yang dialami banyak anggota tadi. Ketika datang sekian bulan yang lalu terpuruk, datang sekarang udah dengan kabar-kabar baik dan keajaiban. Itu hampir semua seperti itu ya Pak? Setiap hari. Yang masih baru juga masih butuh pendampingan. Ya itulah hidup. Nanti kalau yang ya ada yang datang buat nangis tapi ya datang buat bahagia kan ya. Iya. Tapi itulah keseimbangan juga gitu loh. Jadi kalau yang datang nangis tuh ya energinya nanti kurang baik. Ya, tapi kalau yang datang sukacita aja nanti malah euforianya juga. Oke. Ya, harus ada keseimbangan lah. Ada nggak ini pesan Pak Niko pada banyak orang di luar sana yang hidupnya itu seperti kalau saya ibaratkan ya Pak, seperti anjing balap. Anjing balap itu kan dia mengejar sesuatu yang tanpa henti. Tanpa henti ya. Nah, beberapa orang itu memang hidup mengejar sesuatu yang hampa, kayak memburu uang, memburu kenikmatan. Itu mungkin apa? Selama ini pesan? banyak orang tadi tidak pernah punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Makanya ngikutin aja. Ngikutin maunya, ngikutin egonya, bahkan ngikutin nafsunya tadi. Maka banyak orang hidupnya muter-muter aja nggak jelas. Betul. Ya jatuh ini nanti bangkit jatuh lagi, bahkan ada yang sudah kapok nggak mau lakukan lagi. Kenapa? Tidak pernah ada tujuan yang jelas dalam hidupnya. Nah maka dengan pendampingan kita ini kan saya ajarkan ke banyak orang kan, bahwa kamu harus menetapkan hidupmu itu bagaimana kamu hidup yang diberkati, berkelimpahan, dan kamu bermanfaat bagi banyak orang. Ini yang saya ajarkan kan. Bagaimana menjadi orang kaya yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan ini. Oke. Terakhir Pak Niko, tips cara cepat berkelimpahan versinya Pak Niko. Ya selaras saja. Kembali ke tema tahun ini. Kembali ke tema tahun iya. ini. Kalau selaras dari semesta tadi, semesta itu selalu tadi ada yang dikorbankan gitu loh. Ada yang dibagikan. Ya, kasih itu tadi kan. Kasih pasti itu, memberi Pak ya. Memberi. Kasih itu ada sesuatu yang keluar dari dalam hidup gitu. Dan saya belajar seperti yang Pak Niko sampaikan bahwa alam ini semuanya memberi. Dan dari situ kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di mana-mana. Di mana-mana. Karena sifatnya di situ dan ya. tidak pernah menuntut balas. Tidak pernah hitung-hitungan. Gitu kan. Kasih adanya. Kamu mau bersyukur atau enggak tetap aja dikasih. Kan semesta enggak pernah galau kan. Wah, ini dikasih tapi ucap syukur aja enggak kan enggak. Tetap aja besok sediakan yang sama. Tapi Pak Niko pernah enggak merasa sakit karena seperti itu misalkan? Sekarang udah enggak, dulu-dulu ya awal-awal. Jadi maksud saya ketika Pak Niko sudah ampuni tapi orang itu karena egonya enggak, tadi saya udah enggak sakit hati. Saya cuma gini aja, Tuhan aku udah melakukan bagianku. Aku udah mengasihi. Tugasku hanya itu aja Tuhan. Karena saya enggak akan pernah menuntut dari orang itu. Karena tugas saya hanya mengasihi aja. Betul. Tanpa menghakimi. Penghakiman haknya Tuhan. Ya. Cuma ketika saya sudah melakukan itu dan dia nggak merespon dengan baik, ya udah itu urusan kamu dengan Tuhanmu kan itu kan. Berarti sudah lepas dari itu. Sudah lepas. Fasenya. Ya, jadi tugasnya cuma mengasihi aja. Nah, kadang ada yang ini sih, misalnya udah ini
udah kita kasihi, udah kita lakukan yang baik, tapi dia nggak merespon dengan baik, akhirnya terpuruk. Nah, ketika datang lagi, saya harus konfirmasi dulu dengan Sang Pencipta. Oh, ini saya harus bantu lagi nggak gitu. Nah, nanti ada konfirmasi di sini, ada verifikasi. Nah, biar dia selesai dengan karmanya sendiri. Oke. Gitu lah. Tuhan pun sama ya Pak, berarti mengampuni, Ya. tapi tetap harus membayar harga Ya, yang tadi, konsekuensi. biar selesai dengan karmanya sendiri. Dia sedang menanggung karmanya. Dia sedang menanggung konsekuensinya gitu lah. Nanti kalau saya support terus, artinya nggak akan pernah selesai nanti. Justru dia nggak akan diproses. Gitu. Jadi memang Pak Niko tidak mau masuk ke ranah didikan Tuhan untuk orang Ya, itu ya. jadi ada saatnya bahwa dia harus menyelesaikan prosesnya dulu atau menyelesaikan karmanya lah gitu. Oke. Karena saya lihat beberapa orang ini karmanya masih harus dia selesaikan, kemudian kita berusaha ngangkat, nanti akan jatuh lagi kok. Nanti kan dia akan kembali hal yang sama lagi gitu. Artinya kita memangkas proses. Betul. Nah, Ada yang nggak selesai nanti. nggak selesai akhirnya kan. Makanya tugas kita tadi mengasihi, tapi saya sering juga harus konfirmasi dulu gitu loh. Oke. Karena ini udah berkali-kali kita udah bantu, udah angkat, kok nggak beres-beres ini kan. Berarti biar dia berproses dan menyelesaikan. Sama contoh ketika kehidupan tuh gini, misalnya ayam itu dirami kan 21 hari. Ya. Tapi di hari ke-20 kita berusaha untuk membantu supaya keluarnya cepat. Kita pecahin dari luar. Oke. Ya, itu ayamnya nggak akan hidup. Betul. Gitu loh. Tetapi ketika pertumbuhan itu dari dalam, akhirnya dia bisa memecahkan cangkang tadi. Itu ayam ini menjadi kuat gitu loh. Ayamnya hidup dan sehat, kuat. Nah, seringkali kita ini karena belas kasihan kita tadi, seolah-olah kita mengasihi tadi kan. Kita topang, kita tolong, kita bantu pecahin supaya berjuangnya nggak terlalu kuat gitu kan. Justru malah ayam ini nggak menjadi ayam yang kuat kan gitu. Dan itu Pak Niko lakukan ya untuk saat pendampingan terhadap anggota juga. Jadi memberikan mereka istilahnya kemampuan untuk mereka bangkit sendiri dari juga dalam, ya. dari Justru dalam. yang dibenarkan dalamnya dulu. Karena kehidupan itu semua dimulai dari dalam. Kalau kita membantu dari luar, ya ada beberapa kasus yang kita bantu dari luar, artinya secara teknis ya. Betul. Tapi justru yang paling utama justru bagaimana kehidupan itu dimulai dari dalam tadi. Oke, makanya nyambung ketika kita tadi bicara Pak Niko memimpin perusahaan dan sebagainya, tapi dasarnya spiritual dan finansial. Ya spiritual itu yang kekuatan dari dalam. Justru semua pertumbuhan itu semua dari dalam. Ya benih itu apapun yang ditanam itu kan pasti taruh di dalam dulu kan. Betul. Gelap. Dan jebol, betul. Ya, gelap, ada tekanan di situ. Justru itulah yang membuat benih itu tumbuh dan bisa mengangkat dari menjebol tanah yang di atasnya tadi. Betul, dan sebelum dia menjebol dia akarnya kuat dulu biasanya. Tapi kalau kita berusaha, wah ini 3 hari dibuka lagi udah tumbuh belum ya? Dibuka lagi udah tumbuh belum? Atau tanahnya disingkirkan malah ya nggak akan tumbuh malah nanti. Nah, ini sebenarnya refleksi Pak, karena ketidaksabaran kita, Ya, makanya kadang tadi jadi kan, hancur. kadang kita sering memaksakan tadi, pengen segera cepat tadi. Jadi kalau pengen segera cepat ya justru nggak akan bertumbuh. Nanti akan mengalami proses yang sama di situ-situ aja. Gitu. Oke. Namanya proses itu menyakitkan, pertumbuhan itu butuh tekanan dan kadang di tempat yang gelap. Maka saya katakan juga orang-orang yang sedang dalam masalah itu bisa jadi ini tekanan, semakin tekanannya kuat, justru kamu dipersiapkan untuk naik lebih tinggi kan itu. Oke. Ya, jadi kalau kita mau simpulkan diskusi kita hari ini, dari Pak Niko ini sudah 80 perusahaan beliau pimpin dan semuanya didasarkan pada asas kebermanfaatan saja. Ya, karena memang kita harus selaras dengan semesta. Tanpa itu kita seperti ditarik ke bawah ya Pak, karena nanti akhirnya hanya bertempur di cangkangnya saja sebenarnya di level rendah. Di level rendah. Yang sebenarnya nggak dapat apa-apa. Hancur jadi arang semua. Ya,
Sama seperti orang sedang naik gunung itu. Kalau masih di level rendah itu kan semua menakutkan. Iya, hutan jurang Hutan dan jurang, ada ular, ada macam-macam itu kan. Betul. Ini di level rendah semua. betul. Tapi kalau dari level tinggi punya adanya apa? Syukur aja. Wah, indah sekali. Iya. Luar biasa. Kita melihat dari sudut pandang kebesaran Tuhan. Hanya syukur aja di situ. Kita merasakan kedamaian, kebahagiaan, sukacita. Oke. Tapi banyak orang kan untuk menuju puncak ini kan nggak tahan. Betul, Pak. Ya. Yang entah enggak sabar, enggak tahan. Iya, makanya tadi godaannya banyak. Hanya di tingkat bawah aja yang selalu ketemu harimau, ketemu sesuatu yang membahayakan gitu kan. Dan seleksi alam, Pak, untuk sampai di atas. Iya, itu. betul. Banyak yang disaring dulu dari bawah. Gitu kan. Oke. Podcast kali ini di Mas Bos Niko seperti itu. Banyak hal yang kita sudah pelajari, termasuk salah satunya yang sponsor kita pada podcast kali ini, yaitu air minum Eterik. Ini adalah salah satu unit usaha dari Pak Niko yang sudah berdampak terhadap banyak orang. Terus konsumsi Eterik ini dan terus mengikuti channel Mas Bos Niko untuk belajar tentang kehidupan. Sampai ketemu, tetap sehat dan berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.